Sugeng Rahayu sedulur-sedulur, perkiraan waktu dan tanda datangnya masa Sabdo Palon Nagih Janji. Sebagian besar masyarakat Jawa meyakini bahwa akan tiba masa yang dalam istilah Prabu Jayabaya disebut sebagai zaman Jayabaya, yaitu zaman di mana bahaya atau kekacauan tengah merajalela. Sedangkan menurut syarat Sabdo Palon, naskah Jawa kuno, yang jadi sumber utama tulisan ini dikenal dengan istilah Sabdo Palon Nagih Janji. Akan tiba masanya ketika Sabdo Palon atau Mbah Semar yang telah moksa di Jawa bagian selatan itu datang kembali. Tujuannya adalah untuk memomong kembali masyarakat Jawa yang sudah kekeringan spiritualis dan mengalami dekadensi moralitas. Wong Jawa wis ilang Jawane. Begitu kira-kira ungkapan yang populer untuk menyebut keadaan tersebut. Lalu kapankah kira-kira masa Sabdo Palon Nagih Janji itu benar-benar datang? Disebut dalam serat Sabdo Palon Pupuh 4, Sabdo Palon bersumpah bakal muncul kembali sebagai pemomong tanah Jawa dalam kurun waktu 500 tahun pasca runtuhnya Majapahit. Jika dihitung dalam satuan Masehi, Majapahit itu runtuh pada tahun 1478, maka bisa diprediksikan 500 tahun pasca runtuhnya Majapahit itu kurang lebih jatuh pada tahun kisaran tahun 2020-an. Itulah kenapa menjelang masuk tahun 2020, kita dihebohkan dengan berdirinya Keraton Agung Sejagat. Terlepas dari latar belakang apapun, yang menjangkau memenuhi janji 500 tahun keruntuhan Majapahit. Perkiraan ini juga disokong oleh beberapa tanda alam dan sosial yang terdapat dalam serat Sabdo Palon. Di antara tanda-tanda alam yaitu 1. Meletusnya Gunung Merapi seperti yang terkandung dalam Pupuh 5, Kula Damel Pradeta, Pradeta Tambeyan Mami. Hardi Merapi yen bus jebluk milih lahar, atau apabila diartikan dalam bahasa Indonesia, saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya apabila Gunung Merapi sudah meletus mengeluarkan lahar, gitu kira-kira. Dan meletusnya gunung-gunung berapi lain seperti disebut dalam Pupuh 14, ditambah gempa bumi dahsyat seperti diceritakan pada Pupuh 15, Lindu Ping Pitu Sedina karya Sisahing Sujanmi, atau apabila di bahasa Indonesia kan, gempa 7 kali sehari membuat manusia ketakutan. 2. Banjir bandang sebagaimana disebut dalam Pupuh 7, kaline banjir bandang jerone ngelupno jalmi, atau yang disebut dalam bahasa Indonesia, banjir bandang akan datang saking dalamnya menenggelamkan manusia. Dan tsunami dalam Pupuh 13, ombak munggah ing daratan, atau ombak naik ke daratan. 3. Bakal diserang wabah mematikan seperti tercantum dalam Pupuh 11, pakebluk ingkang wanangkung, lelara ngambra-ambra, enjing sugeng sore pralaya. Datang wabah mengerikan atau merajalela di mana-mana. Pagi hidup, sore semua pada mati. Sementara tanda-tanda sosial diwarnai dengan gejolak politik yang memanas, kondisi negara yang carut-marut, sikap egoisme dan eksploitatif, serta rusaknya moral masyarakat Jawa. Tanda-tanda tersebut terverifikasi dalam Pupuh 9, 10, dan 11. Tanda-tanda tersebut kalau dirasa-rasakan nyaris semuanya terjadi bisa kita temui di tahun 2022 ini. Pada awal sampai pertengahan tahun saja sudah terjadi banyak sekali peristiwa alam, mulai dari gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan belakangan kita dihebohkan dengan prediksi akan datangnya bencana tsunami. Belum lagi dengan menyebarnya wabah virus COVID-19 yang seolah menjadi tanda paling tegas yang nyata
bahwa tahun 2022 adalah tahun di mana Sabdo Palon Nagih Janji muncul kembali ke alam nyata. Kalau dihitung pakai kalender Masehi, ketemunya jadi begitu. Namun beda cerita kalau menghitungnya menggunakan tanggalan Saka ataupun kalender Jawa, yang menurut sebagian orang lebih akurat. Pasalnya, pada zaman Majapahit yang populer bagi masyarakat Jawa adalah tanggalan Saka. Maka sebagai pemomong tanah Jawa, besar kemungkinan yang dimaksud dengan Sabdo Palon Nagih Janji itu jatuh pada hitungan waktu Saka. Jika demikian, di hitungan 500 tahun pasca runtuhnya Majapahit itu, terhitung sejak Candra Sangkala sirna ilang kertaning bumi, atau yang artinya sirna sama dengan 0, ilang sama dengan 0, kertaning yaitu 4, bumi yaitu 1. Jadi semuanya sama dengan 1400 Saka. Maka bisa diperkirakan 500 tahun setelahnya, yaitu jatuh pada kisaran tahun 1970-an, lebih tepatnya pada pasca Candra Sangkala Lawon Sabto Ngesti, atau yang berarti Lawon yaitu 8, Septa yaitu 7, Ngesti yaitu 9, Aji itu 1, atau sama dengan 1978 Saka. Temuan tahun ini merujuk pada Serat Sabdo Palon Pupuh 7 yang berbunyi Sinengkala Tahunira Lawon Sabta Ngasti Aji Candra Sengkala, atau lambang tahun datangnya Lawon Sabta Ngasti Aji atau 1978 Saka. Tahun 1978 Saka kalau dihitung dengan satuan Masehi, maka ketemunya adalah tahun 2056. Jadi jika menggunakan teori ini, mungkin saja tibanya masa Sabdo Palon Nagih Janji itu sekitar tahun tersebut. Dengan kata lain, kita juga harus bersiap-siap karena merujuk pada tanda-tanda di pupuh-pupuh yang sudah kita bahas tadi. Bisa jadi di tahun 2056 bakal terjadi banyak bencana alam yang lebih dahsyat, termasuk kedatangan pagebluk atau wabah yang mengerikan lagi mematikan. Kemudian, apa toh sebenarnya dijanjikan oleh Sabdo Palon di masa 500 tahun pasca runtuhnya Majapahit tersebut? Beberapa kelompok kejawen radikal meyakini bahwa Sabdo Palon hendak mengembalikan agama asli masyarakat Jawa, yaitu agama Buddhisme atau Buddha, agama yang menjadi ideologi resmi kerajaan-kerajaan Jawa, khususnya Majapahit sebelum masuknya agama Islam. Keyakinan mereka bersandar pada Serat Sabdo Palon Pupuh 4 yang berbunyi Wit dinten punika kula kantos kang agami Gema Budi sun sabar ing tanah Jawi, atau pada hari itu saya akan mengganti agama di tanah Jawa, agama Budi akan saya sebar di tanah Jawa. Namun ada juga yang berpandangan salah satunya yaitu Sujiwo Tejo, yang dimaksud Budi di sini bukanlah agama sebagai sistem lembaga, melainkan lebih ke ajaran keleluhuran budi atau tata krama untuk mendandani atau memperbaiki moral masyarakat Jawa yang sudah tidak karuan. Terlepas dari apapun agama yang dianut, beberapa kelompok Islam beranggapan agama Budi yang dimaksud tidak lain adalah agama Islam, karena prinsip utama dalam Islam adalah akhlak dan moralitas, sebagaimana tertuang dalam hadis Nabi yang berarti aku.
atau Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tapi lagi-lagi anggapan ini disanggah oleh kelompok kejawen radikal. Mereka bersikukuh meyakini bahwa agama Budi itu adalah Buddhisme, bukan Islam. Karena dalam serat Sabdo Palon buku 1 sampai dengan 3 digambarkan Sabdo Palon menolak keras ketika diminta untuk memeluk agama Rasul, yaitu Islam, oleh Prabu Kertabumi Brawijaya V. Yen kawula boten asrih ngrasuka agama Rasul, wit kula punika yakti ratuning Dangyang Jawi. Atau artinya, hamba tidak mau memeluk agama Rasul, sebab hamba adalah raja Dayang Tanah Jawa. Begitu penolakan Sabdo Palon yang terekam dalam buku 3. Soal lebih percaya agama mana adalah hak pribadi Anda untuk menentukan.